Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Menaikkan puji syukur, limpah terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu di sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini kami bangun lagi dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami menghirup udara segar. Dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar melalui renungan dunia yang ajaib, kami mengerti, memahami, menolong hidup kami lebih berkenan kepadamu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menerangkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Ayat inti renungan pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya 40 ayat 3. Demikian firman Tuhan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudaraku, mari kita dengarkan penjelasannya. Apakah proyek pekerjaan umum terbesar sejak pembangunan piramida di Mesir? Kemungkinan besar jawabannya adalah sistem jalan raya nasional di Amerika Serikat. Proyek besar ini mengambil nama Presiden Dwight D. Eisenhower yang mengusulkan pembentukannya. Konstruksi dimulai pada tahun 1956 dan selesai 35 tahun kemudian. Proyek itu telah diperpanjang selama bertahun-tahun dan sekarang telah mencakup 75.932 km. Sekitar 25% kendaraan di jalan raya di Amerika Serikat menggunakan sistem jalan raya antar negara bagian ini. Biaya konstruksi diperkirakan mencapai 425 miliar dolar Amerika. Beberapa tonggak menarik telah dicapai selama pembangunan sistem jalan raya masif ini. Pada 17 Oktober 1974, Nebraska menjadi negara bagian pertama yang telah menyelesaikan semua jalan raya utama antara negara bagian. Pada tanggal 14 Oktober 1992, sistem jalan raya antar negara bagian yang asli telah diselesaikan dengan ditandai oleh pembukaan jalur Interstate 70 melalui Glenwood Canyon di Colorado, yang merupakan keajaiban teknik sipil di mana ada bagian sepanjang 19,3 km menampilkan 40 jembatan dan banyak lagi terowongan, menjadikannya sebagai jalan raya pedesaan termahal per kilometernya. 3 negara bagian kemudian mengklaim sebagai yang pertama meletakkan dasar untuk jalan raya tersebut, yaitu negara bagian Kansas, Missouri, dan Pennsylvania. Presiden Eisenhower yang dilobi oleh perusahaan mobil besar Amerika Serikat membantu mendorong dimulainya sistem jalan raya tersebut. Setelah pengalamannya melintasi negara melewati Lincoln Highway dalam konvoi Angkatan Darat pada tahun 1919, dia yakin akan nilainya. Terdapat juga satu legenda urban yang bertahan mengatakan bahwa satu dari setiap 1,6 km dari sistem jalan raya antar negara bagian harus dibangun lurus dan datar agar dapat digunakan oleh pesawat terbang pada saat-saat perang. Jalan raya tidak pernah dirancang untuk berfungsi sebagai lapangan terbang. Rute terpanjang pada jalan raya antar negara bagian ini adalah
sampai 90 atau sepanjang 4.861 km dari Seattle, Washington ke Boston, Massachusetts. Texas memiliki kilometer terbanyak di jalan raya antar negara bagian tersebut, sekitar 5.203,73 km. Seluruh sistem jalan raya memiliki total 14.750 simpang susun, 55.512 jembatan, dan 82 terowongan. Tahukah saudara bahwa ada sebuah jalan raya yang diciptakan untuk menyambut dan memperkenalkan Yesus Kristus bagi dunia? Ketika para pemimpin agama datang menanyakan Yohanes Pembaptis tentang siapa dia, nabi itu menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Dalam Yohanes 1 ayat 23. Sebagai pendahulu Yesus, Sang Pembaptis itu mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Mesias. Jalan yang disiapkan Yohanes bukan dengan bulldozer dan mesin giling, tetapi melalui khotbah yang membuka jalan di hati orang. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar satu pelajaran yang begitu baik. Kami diingatkan kiranya kami menjadi umat Tuhan yang mempersiapkan diri manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tolong berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.